Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita sholat tahajud atau kita puasa inginnya hanya sehat, ya hanya dunia itu yang kita dapat. Karena dunia ini hakikatnya adalah untuk bercocok tanam, yang panennya adalah panen surga. Sehingga semakin kita meniadakan harapan terhadap dunia, semakin kita mengkhususkan pengharapan kita kepada pahala, kepada akhirat, maka semakin besar yang kita peroleh kelak di akhirat. Islam itu sangat menghargai waktu, gitu. Tidak diukur dari kemanfaatan dari nominal, tetapi diukur dari kemanfaatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, syukrun ni'amillah yakunu bistiqamida fi taatillah. Implementasi rasa mensyukuri waktu luang dan kesehatan itu adalah dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diajarkan sedemikian rupa, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai bersyukur, kalau kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka kita akan diberi lebih banyak nikmat itu. Sehat kita syukuri, Pak. Kita syukuri, maka sehat itu akan lebih sehat. Sakit kita syukuri, maka sakit itu akan menjadi lebih bermanfaat, gitu. Bermanfaat. Manfaat yang dimaksud bisa sembuh, bisa belum sembuh tetapi mendatangkan kebaikan. Bisa jadi seperti itu. Jadi sekarang cara mensyukuri bagaimana? Ya, di sini didetilkan oleh para ulama. Cara mensyukuri nikmat sehat dan waktu luang itu adalah dengan mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apapun yang berindikasikan taat kepada Allah, memperbanyak sholat sunnah, kalau wajib pastilah, memperbanyak puasa sunnah yang wajib pasti, itu mensyukuri kesehatan dan waktu luang, sholat apalagi yang rawatib, Pak. Yang rawatib ini nyaris wajib. Ayo anak-anak, Ustadz masih sering lihat kalian rawatibnya ini telidor. Ba'diyah sholat itu, ba'diyah isya itu sholat 2 rakaat gitu. Masa kalah sama Kak Jagat? Kok saya lihat setelah sholat isya langsung lipat sajadah ditaruh. Itu ayo, itu rawatib yang 12 rakaat itu yang muakkadah 12 rakaat. Sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, habis maghrib 2 rakaat, habis isya 2 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh. Ini minimal ini sudah. Kalau mau ditambahi sholat sunnah mutlak, habis wudhu sholat. Ini amalannya Bilal bin Rabah yang kemudian sampai-sampai Rasul mendengar terompahnya sudah ada di surga. Karena amalannya itu setiap habis wudhu itu sholat 2 rakaat, jam berapapun, dimanapun. Maka kemudian divalidasi oleh Rasulullah, kemudian menjadi persetujuan Rasul, dan itu menjadi sunnah syukur wudhu. Bapak Ibu sekalian, setiap wudhu sholat 2 rakaat, maka bisa mendapatkan derajat seperti Bilal bin Rabah yang orangnya masih hidup, kakinya masih menapak di bumi, tetapi langkah terompahnya sudah didengar oleh Rasulullah di surga, Pak. Masya Allah, luar biasa. Hanya amalannya adalah istiqomah wudhu, sholat setiap habis wudhu. Itu diantaranya itu sholat bainal adzan wal iqamah, setiap habis adzan meskipun tidak ada rawatib qobliyah ba'diyah, sholat mutlak namanya, sholat apa? Bainal adzan wal iqamah. Sebelum maghrib tidak ada qobliyah maghrib, tetapi sudah ada adzan maghrib, sholat 2 rakaat, tidak masalah. Niatnya bukan sholat qobliyah maghrib, tetapi sholat bainal adzan wal iqamah. Masuk musola, masuk masjid, itu meskipun tidak ada sholat rawatibnya, sholat syukur wudhu tadi, itu sudah bermakna tahiyatul masjid. Yang terakhir, fawaid yang terakhir sebelum kita buka dialog tanya jawab adalah ad-dunya masra'atul akhirah.
dunia ini adalah ladang untuk akhirat kita, Pak. Maka yang namanya ladang, Pak, ya kita tanami lah, kita bercocok tanam. Namanya ladang ya masih bercocok tanam. Dunia ini ladang bercocok tanam, bukan ladang panen. Kalau mau santai-santai itu apa? PW. Kalau mau PW itu di akhirat. Di dunia itu bukan tempatnya orang PW. Napa toh istilah PW? Saya kira nom-nom istilahnya banyak, Pak. PW posisi wena. Ya. Posisi wena. PW. Dunia ini bukan tempatnya PW. Posisi aman, Mas. Posisi. Tetapi merupakan masroah atau ladang. Jadi ya bertanam, Pak. Bersusah payah bercocok tanam, ya ngerapuk, ya macam-macam, sudah nggak mikir keuntungan, gitu loh. Nggak mikir apa kita dapat keuntungan dari sholat kita. Ya kalaupun saumu tasihu misalkan, Rasul menyatakan seperti itu, puasalah kalian maka kamu akan sehat. Tetapi bukan sehat itu tujuan kita. Puasa memperoleh ridho Allah, pahala dari Allah. Adapun sehat itu efek, bonus. Tapi bukan tujuan kita. Sekarang digalakkan, Pak, diurai berjilid-jilid buku, sholat khusyuk mendatangkan kesehatan misalnya. Tahajud, apapun penyakitnya, sholat tahajud solusinya. Nah, ini sebenarnya pengetahuan-pengetahuan yang tidak boleh kemudian dijadikan tujuan. Oh, kalau begitu supaya sehat, saya tak sholat tahajud. Ini sudah salah tujuan. Meskipun memang bisa jadi kalau orang sholat tahajud itu efek duniawinya bagi kesehatan adalah sehat, iya. Tetapi tidak boleh dijadikan tujuan utama karena eman, Pak, rugi, Pak. Kalau kita sholat tahajud atau kita puasa inginnya hanya sehat, ya hanya dunia itu yang kita dapat. Kita jauh-jauh ke Mekah umroh atau haji, di sana cuma berdoa, ya Allah luaskan sawah saya, ya Allah. Yang di sana tambahkan 1 iring 2 iring, ya Allah anak saya dapatkan mantu yang kaya, yang tajir, ya Allah. Hanya tujuan-tujuan dunia ini sangat-sangat dangkal, sangat-sangat tidak mendasar. Karena dunia ini hakikatnya adalah untuk bercocok tanam, yang panennya adalah panen surga. Sehingga semakin kita meniadakan harapan terhadap dunia, semakin kita mengkhususkan pengharapan kita kepada pahala, kepada akhirat, maka semakin besar yang kita peroleh kelak di akhirat. Itu ya, Pak, 5 fawaid dari hadis yang sedemikian pendek. Rasul itu, karena Rasul itu adalah kalimul memiliki kemampuan berkata pendek tetapi memiliki makna yang luas. Ini kalau kita urai terus, kita gali terus fawaid dari ucapan pendek dari Nabi ini, ya tidak cukup waktu dan tidak cukup kitab gitu. Karena masih sangat banyak bisa digali sebanyak-banyaknya. Dari sini Bapak sekalian, mungkin Ibu, Bapak-bapak ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan. Kesehatan dan waktu luang. Monggo. Ayo yang muda-muda, yang para tulab, para pembelajar ini, ayo apa yang ingin diketahui? Penerus bangsa. Iya, Mas Robi, apa? Kapan batasan berbicara ketika khotib berkhutbah? Iya. Khotib berkhutbah kapan boleh bicara? Itu sudah diwanti-wanti oleh sebagian masjid, itu Ditulis. Iya, ditulis dan sudah diumumkan oleh Bilal, ini saya Bilal, ansitu wasma'u ya rahimakumullah, itu. Apabila khotib sudah berdiri alam mimbar, sudah naik di mimbar, itu sudah harus diam dan dengarkan sampai khotib selesai. Sampai khotib dari salam awal sampai selesai. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruli wadhkurullaha ta'ala yadhkurkum washkuruli 'ala ni'amihi yazidkum fala dzikra akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kait oleh omong, artinya khotib sudah berhenti. Itu ya Mas Robi, sejak khotib buka salam sampai khotib tutup salam itu tidak boleh berucap dan tidak boleh bergerak apapun. Yang
indikasinya mengabaikan. Kutek-kutek kuku tidak boleh Pak. Jadi kalau ada khotib khotbah kita kutek-kutek kuku, jedut-jedut tangan, itu tidak boleh Pak. Harus tumak ninah, diem, ansitu wasma'u, diem dan denger gitu. Yang ngantuk boleh lah, kalau ngantuk namanya ngantuk kan nggak terkendali Pak. Tapi tidak boleh beraktivitas jedut-jedut tangan, kurek-kurek kuku, itu tidak boleh. Apalagi omong-omongan apalagi. Itu ya Mas Robi. Jadi batasannya itu. Terus kita tambahi Pak, karena ngomong tentang khotib, kita kemarin juga ngobrol sama anggota Paskas itu, Jumatan itu Pak, batas terlambat dan terlambatnya itu adalah ketika khotib naik mimbar. Tapi jangan lantas kalau khotib naik mimbar terus merasa sudah terlambat terus pulang, tidak usah Pak. Ya sudah, bismillah masuk saja. Orang sering menganggap sholat Jumat itu wajibnya hanya ikut sholatnya, sehingga ketika khotbah bunyi masih khotbah. Kalau sudah mulai akhir khotbah kedua baru ambil air wudhu, baru jalan. Ngepas nih nanti kalau iqomah sholat Jumat itu enggak. Sholat Jumat itu wajibnya include khotbah dan sholat Jumat, sehingga para malaikat pencatat amal kebaikan itu, pencatat soleh, berdiri di pintu masjid Pak. Itu sejak pagi, sejak masjid dibuka dia sudah berdiri di pintu masjid mencatat si fulan, siapa namanya, duduk di mana, paling depan dapat onta, belakangnya dapat sapi, belakangnya dapat kambing, belakangnya dapat ayam, paling belakang lagi dapat telur, belakangnya udah nggak dapat Pak. Nah fatalnya lagi ketika khotib sudah naik mimbar, malaikat tutup buku Pak, catatan itu plek. Pak Jito yang datang setelah ditutup ini tak catat Pak. Tak catat Pak. Tapi Jumatannya sah itu. Jangan terus kemudian nggak Jumatan, cuman nggak kecatat sudah Pak. Maka di situ kita berupaya sholat Jumat itu datang sebelum khotib naik mimbar, sholat 2 rakaat. Itu tercatat oleh malaikat. Itu Mas Robi ya. Jangan telat. Mas Robi ini sudah kita latih Pak untuk khotbah kemana-mana di jadwal saya. Saya kadang pura-pura nggak bisa, saya kirim Mas Robi, Mas ini para santri ini supaya bisa juga. Kalau saya dulu gini Pak. Gimana Pak? Mas? Waktu sholat Pak, masih muda ini. Masih Ya, muda? Jam 10, jam setengah 11 sudah di masjid. Sudah berangkat? Iya, sudah berangkat. Oh beduk, tabu beduk ya. Ayam itu. Bertugas ya. Ya, betul semangat. Gila, gila. Nah, jadi sekarang dirubah, sekarang sudah jarang-jarang beduk. Kalau datang ke masjid ya sudah langsung masuk sholat 2 rakaat, dan sholat 2 rakaat itu boleh berkali-kali Pak. Nah ini kita jelaskan sekali karena masih temanya Jumatan. Bahwasanya tidak ada dalil yang menuntunkan kita untuk sholat qobliyah Jumat, tidak ada Pak. Jadi sholat rawatib qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat itu tidak ada. Tetapi kita disunnahkan boleh sholat mutlak 2 rakaat itu berkali-kali sampai apa? Sampai khotib naik mimbar. Itu loh Pak. Jadi ini menyiasati teman-teman yang memang meyakini tidak melakukan sholat qobliyah Jumat, sehingga setelah adzan itu di masjid-masjid tertentu kan 2 kali adzannya. Adzan pertama kemudian sholat qobliyah. Kadang-kadang ada yang dinida itu, ada yang dipanggil sholli sunatal qobliyah Jumat rawata ini. Ya itu kan kadang-kadang itu. Nah, kita meyakini tidak sholat qobliyah, tetapi kita niatkan sholat mutlak. Jadi kita ikut sholat juga gitu, supaya tidak timbul fitnah. Kadang-kadang yang Muhammadiyah atau yang tidak mengamalkan sholat qobliyah Jumat itu kan setelah adzan pertama Bilalnya bilang memanggil seperti itu, tetap duduk kan gitu. Ya memang tidak ada qobliyah Jumat. Nah, untuk agar tidak timbul fitnah, ya kita sholat saja, ada kesunahan apa? Sholat mutlak. Sholat 2 rakaat saja sudah. Tidak diniati qobliyah Jumat. Maka saya selalu kalau sholat di masjid yang 2 kali adzan itu, setelah adzan pertama kemudian ada Bilal mempersilahkan sholat qobliyah Jumat, ya saya sholat, tetapi saya niatnya tidak sholat qobliyah Jumat karena memang tidak ada dalil yang memerintahkan untuk qobliyah Jumat, itu tidak ada. Sholat mutlak saja boleh sebanyak-banyaknya selama datang sampai khotib naik mimbar.
Nggih. Sholat masjid itu wajib atau gimana? Apa? Sunatnya muakkad atau gimana? Yang mana? Tiap ke masjid. Oh, tidak muakkad. Sholat sunnah biasa tidak muakkad. Artinya Tidak pun tidak masalah, tidak masalah. Sholat yang apa? Nggih, tidak sholat, tidak sholat. Kalau sholat dapat untung besar, kalau tidak sholat rugi besar. Sudah. Karena kan fadilahnya besar sekali. Nggih, Pak Ji. Nggih, Pak Ji. Dengan pentingnya kaitannya dengan waktu khotbah Jumat itu kok tidak ada sebelum khotib mungkin mimbar, mungkin karena pentingnya jamaah tidak maksudnya untuk mengingatkan jamaah itu biar tidak bicara, panggil kanan kiri, Iya. duduk anunya. Kok tidak diberikan? Jarak yang diingatkan dulu. Jadi sebelum khotib itu berdiri, Nggih. mungkin Takmir. buat takmir atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan maksudnya untuk khotib hari ini Dr. Andes siapa, terus untuk muadzin Siapa? dan mengingatkan sekalian para jamaah jangan sampai setelah khotib berdiri jangan sampai ada yang Bicara. tidak pernah gitu ya. Nggih, nggih Pak Ji. Jadi kalau di masjid-masjid Karena pentingnya itu Pak. ini sangat penting sebenarnya, sangat penting. Di masjid-masjid Nahdliyin memang selalu ada, tetapi di masjid Nahdliyin itu Bahasa Arab. bahasa Arab dan seolah-olah itu sudah jadi ritual gitu. Iya. Jadi kemasannya sudah ritual Pak Bandi. Jadi seolah-olah orang sudah itu ya rangkaian dari ibadah. Justru itu yang kurang tepat itu Pak. Kalau mengingatkannya itu diformat jadi bentuk rangkaian ritualnya itu yang tidak boleh, karena Nabi tidak pernah melaksanakan itu. Yang betul ya itu tadi diingatkan secara non formal, secara umum seperti itu. Betul tadi. Para hadirin, ini sholat Jumat akan kita mulai, sudah mau masuk waktu untuk khotib dan imam hari ini, dan mohon para jamaah mengingat sangat pentingnya khutbah dan ancaman dosanya kalau ngomong, kalau ada khutbah itu diingatkan. Nah ini kebijakan takmir masing-masing lah. Nanti kalau saya jadi takmir di mana, saya akan terapkan itu Pak Haji, sarannya jenengan. Tapi takmir di masing-masing masjid kadang-kadang tidak, kadang-kadang tidak. Jadi itu memang sangat penting itu Pak, penting sekali. Ada dalil apa ya? Tidak dalil kayak umat di akhir. Iya, itu dalilnya itu. Nah di masjid-masjid Nahdliyin itu disampaikan, tetapi bahasa Arab. Iya dibaca terus itu. Dibaca terus, sebenarnya itu sudah nasihat, sudah paengak sebenarnya Pak. Tapi satu itu kemudian kelirunya dijadikan ritual, rangkaian ritual, itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Seolah-olah kalau tidak ada itu tidak sah, seolah-olah seperti itu Pak akhirnya, sehingga wajib, akhirnya dijadikan wajib gitu artinya. Ini yang tidak betul. Yang kedua, pakai bahasa Arab sepenuhnya, hadis itu dibaca sepenuhnya, terus dirangkai dengan kalimat-kalimat lain yang sebenarnya bukan hadis juga itu. Jadi efeknya ke jamaah tidak efek gitu, karena itu dianggap ritual yang memang hanya ritual, sehingga yang ngomong tetap ngomong. Coba kalau ditandaskan, dikeluarkan dari konsep ritual, dari teks ritual, diformat dengan bahasa sosial seperti tadi itu. Bapak-bapak sekalian jamaah mau dimulai, mohon tidak bicara, karena kalau bicara itu pesan Nabi melarang kita berbicara atau beraktivitas apapun ketika khotib naik mimbar. Itu Pak, sebenarnya yang betul seperti itu. Nggih, Haji, itu saran buat kami. Nanti kalau kita punya masjid, kita akan terapkan itu peringatan-peringatan seperti itu. Atau punya akses bisa menasihati takmir mana sangat bagus supaya diterapkan itu. Nanti kalau musola Riyadhus Shalihin dipakai Jumatan Pak Sigit, ya itu pakai itu peringatan itu, diperingatkan dengan bahasa kita yang memang tujuannya sosial bukan ritual. Ada lagi? Nggih, Mas Bagas gimana? Hukum sholat di belakang orang fasik.
Orang fasik senyampang tidak terang-terangan fasiknya itu kita diperbolehkan, Pak. Orang itu masih mau berbuat dosa, tetapi dia dosanya dosa-dosanya orang khilaf lah. Kalau dosa-dosanya orang yang sudah nyata-nyata dia misalkan germo, ya sudah kita nggak boleh sholat di belakang germo. Germo jadi imam, ya kita nggak boleh sholat di belakangnya, karena kefasikannya sudah dia niatin dan dia sudah bukan khilaf lagi, itu sudah germo, itu sudah niat itu. Ya, itu. Tapi kalau orang kelihatan ya masih sekali waktu berbuat dosa itu fasik itu, tetapi khilaf, statusnya masih khilaf gitu. Tak lecar. Iya. Tak lecar. Nggih, Pak. Itu masih boleh lah. Atau kita tidak mengetahui orang ini berbuat fasik, kita ya boleh. Tapi kalau senyampang kita sudah paham betul dia berbuat kefasikan, ya sholat iya, tetapi dia juga minjamkan uang riba, ya kita nggak boleh. Itu sholat di belakang orang seperti itu, nggak boleh. Gitu. Itu Mas Bagas ya. Bambang itu kalau termasuk riba. Apa? Menjalankan uang riba, bambang. Allah alam, tapi yang pasti dalam hukum ta'awun, tolong menolong, pinjam meminjam, itu seorang yang meminjamkan uang tidak boleh ambil faedah atau manfaat dari orang yang dipinjami itu. Misalnya minjam 500, Pak, nyerah 1 juta. Iya. Mama. Jelas ya. Apa boleh jadi ini tak nyerah. Jelas. Sambut nggih. Kita akhiri, kita salat suruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.